Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan sahabat kreativa dimanapun berada? Alhamdulillah kita udah episode yang ke-21 di Duo Devi. Udah lama juga ya, nggak kerasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga banyak support dari teman-teman sampai akhirnya kita bisa konsisten nih, saya dan Teh Deviana gitu. Hari ini kita mau ngapain? Mau ngobrolinnya, kita mau ngobrolin tentang tanya jawab ya, tanya jawab. Jadi ada yang masuk nih ke kita tentang beberapa pertanyaan karena udah saking kebanyakan. Jadi kita bahas aja di sini. Lagian kita juga kepengen banget ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman. Ya boleh nanti pakai chat gitu. Gimana sih evaluasinya, atau misalnya kan kita juga ngobrol banyak hal ya di sini, kita ngobrol banyak hal, bagaimana mungkin masukan-masukan yang pernah ditanyakan di sini, apakah ada dampaknya gitu. Nah, seperti biasa saya nggak sendiri, nanti akan ditemenin sama Teh Deviana. Kita sapa-sapa dulu ya. Udah ada Mbak Nori. Halo Mbak Nori. Terus Mbak Siva. Ya, kita undang Teh Deviana, tapi belum datang nih Teh Deviananya. Oh, ini udah ada. Halo Teh Dev. Kita tunggu dulu. Kita tunggu Teh Deviana ya terhubung dengan kita. Nanti kita udah ada, kalau di list ini ada 7 pertanyaan, tapi biasanya nanti berkembang ya pertanyaannya, jawabannya berkembang. Terus misalnya kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh banget kita ngobrol diskusi ya. Oke, Assalamualaikum Teh Dev. Halo Mbak Riyama Rianti. Mbak Ria, panggilnya Mbak Ria. Halo, Assalamualaikum. Halo Teh Nui. Bunda Nui, 3 Nui ini siapa nih? Bunda Zak Yara. Assalamualaikum, halo. Oke, ini Teh Deviana masih putar-putar aja nih. Ada apa ya? Mungkin jaringannya ya. Oke, nanti kita ada 7 pertanyaan yang udah masuk nih. Ini tuh ada yang berkaitan dengan disiplin anak. Assalamualaikum, Bunda Ismi ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak? Oh, tadi Viananya keluar dulu. Oke. Nah, kita akan ngobrolin tentang, jadi di pertanyaan ini ada tentang gimana cara mendisiplinkan anak, terus ada tentang kalau adik kakak, tentang adik kakak ada yang nanya juga. Tuh. Gitu. Nah, sambil nunggu tadi Viana gabung ya, kita coba pertanyaan pertama. Ini datang dari Rina di Bekasi. Pertanyaannya bagaimana ya supaya kita itu kalau memberikan reward, oke. Coba Teh Deviana, reward pada anak yang misalnya dia udah disiplin tapi enggak terkesan seperti suap katanya. Halo Teh Dev. Hai Teh. Halo. Ini ternyata kayaknya sinyalnya kurang bagus. Kurang bagus ya? Iya, muter-muter aja soalnya tadi. Tapi sekarang udah ini. Udah oke. Sekarang suaranya Teh kecil banget ya. Kenapa ya? Ntar dulu. Apa suara akunya kecil? Bentar Iya aku. jadi Tapi kedengarannya udah kecil. bisa. Ntar ya. Ntar coba. Astagfirullah. Coba kita tanya deh, bunda-bunda suara kita jelas nggak ya? Coba kasih ini ya, kasih komen ya. Semoga jelas ya. Ya alhamdulillah nih udah banyak yang gabung. Ya Teh, kita hari ini akan ngebahas pertanyaan yang mampir. Pertanyaan yang mampir. Banyak pertanyaan.
Jadi selama ini kita diemin aja pertanyaannya karena kita ngebahas yang lain. Nah, ini saya nanti mungkin sebenarnya ada 7 pertanyaan. Oh, jelas. Terima kasih, Bunda. Nah, ada 7 pertanyaan. Oh, ada Dokter Tami nih. Halo, Dokter. Apa kabar? Kayaknya sekali kita akan ngundang Dokter Tami ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bertiga soal kesehatan ya, Dokter Tami mau ya? Oke, makasih Bunda. Bunda Maya jelas ya. Oke. Sambil nunggu Teh Deviana koneksinya ini ya. Koneksinya jelas nih. Saya mau bahas satu dulu deh. Satu dulu. Jadi ada pertanyaan tadi dari Rina di Bekasi, bagaimana supaya ketika kita memberikan reward pada anak itu nggak terkesan seperti nyuap gitu, seperti apa lagi nyogok gitu kan? Kan soal reward ini juga ini ya apa kontroversi, boleh apa enggak gitu dikasih. Coba ya kita undang lagi tadi Viananya keluar lagi. Nah, kalau misalnya ini dar. Halo Teh, udah jelas belum? Iya. Aduh Teh. Iya, jelas sekarang. Mudah-mudahan. Iya. Kayaknya karena di kamar kali. Mungkin harus keluar dulu Teh, nggak bisa ya? Udahlah. Maksudnya di luar bikin ribut Teh. Oh ya lagi ribut ya. Oke Teh, kita ini aja ya. Tadi apa namanya aku udah ngasih tahu ke teman-teman di sini kalau kita akan ngebahas tentang pertanyaan yang masuk. Tadi udah ada nih satu pertanyaan dari Rina di Bekasi tentang bagaimana sih supaya kita kalau misalnya memberikan reward sama anak itu nggak terkesan kayak nyogok gitu. Misalnya si anaknya tuh udah disiplin gitu, udah disiplin. Jadi kan kita suka ngasih ya, ngasih gitu ke anak. Itu boleh atau enggak atau sebaiknya seperti apa pemberian reward pada anak gitu. Nah, oke, mau teteh dulu ya, Coach? Tapi reward itu emang kayak gampang-gampang susah ya Teh ya. Maksudnya kadang kan satu sisi misalkan si anak emang anggapnya oh iya karena ini misalkan. Tapi kalau misalkan awalnya itu kita kasih reward, kalau aku sih kayaknya mendingan dari pertama tuh kita bilang karena misal kamu sudah berhasil dalam sebulan ini mengerjakan membereskan tempat tidur setiap hari tanpa jeda misalnya. Jadi Mami mau kasih reward nih, mau kasih hadiah, yaitu misal saya mau kasih uang tambahan, uang saku, misalnya kayak gitu. Itu kan maksudnya itu udah tahu, jadi oh iya karena dia mengerjakan sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau misalkan kayak misalnya kita ujug-ujug ngasih juga sebenarnya bukan reward ya, tapi nggak apa-apa sih kayak ngasih hadiah gitu juga nggak apa-apa. Cuman Mami punya hadiah karena kamu baik, gitu aja karena kamu baik. Kalau misalkan kan otomatis si anak dalam pikirannya dia kan otomatis dia itu oh iya karena aku baik, oh iya karena aku kayaknya nggak bikin jengkel, oh iya karena aku nggak marah-marah, oh iya karena aku apa gitu ya, itu suatu hal yang emang dia baik, kayaknya itu nggak akan kesannya nggak akan nyogok ya. Yang penting emang harus dikasih tahu karena apanya gitu, jangan sampai tiba-tiba misalkan kalau misalnya dia minta es krim terus sambil marah-marah gitu kan mintanya, oh berarti kalau misalnya dikasih, oh iya berarti aku bisa minta sambil aku marah-marah bisa dikasih kan, berarti kayak gitu ya, ada kayak gitu. Terus kalau Ya. nyogok lah, kalau nyogok mungkin berarti kan kita yang melakukan sesuatu hal yang kayaknya kata anak, nah ini mah biar aku diem kali, jadi ya gitu kan. Tapi kalau dari awalnya kita kasih tahu misalkan karena dia melakukan sesuatu yang baik ya otomatis kan si anak juga tahu bahwa itu bukan sesuatu karena hal-hal yang tidak baik gitu, beren ya. Kayak gitu. Ya, soalnya sebetulnya reward itu kan nggak juga berupa barang ya Teh ya, tapi kayak Iya, misalnya iya. reward dipeluk gitu ya, dipeluk sama bunda gitu kan. Terus misalnya kita ya berupa pujian, misalnya Masya Allah, Tabarakallah, kamu udah apa namanya udah mengerjakan ini dengan baik, udah disiplin. Jadi sifatnya kalau barang mungkin sesekali kali ya. Soalnya kebayang juga nih kalau saya nih setiap dia gol gitu ya. Jadi dia yang dikejar itu rewardnya gitu. Jadi Iya, nah itu jangan jangan sampai ya. jangan sampai begitu ya. Jangan sampai. Pokoknya
Berarti ya Mbak Rina, sebaiknya pemberian reward ini sifatnya mungkin bisa berbagai macam ya, bukan cuma hanya barang, tapi bisa juga berupa pujian, berupa pelukan, dan sifatnya sekali-sekali aja gitu ya kalau misalnya barang. Dan harus ditentukan dulu kata Teh Deviana ya, apa dulu gitu, misalnya dia ngapain, habis ngapain gitu kan, dia baru diberikan reward. Jadi bentuknya mungkin kejutan ya Teh ya. Iya, Gitu. jadinya kan tanpa kita ngasih tahu dulu kan. Kalau kita ngasih tahu kan, jadi si anak tuh kayak punya target. Terus takutnya itu kalau udah selesai si target itu ya udah gitu loh. Ya udah, jadi dia nggak akan Ternyata ngerjain kayak, lagi apa yang seharusnya gitu. iya, iya. Ternyata teh kayak kayak bikin challenge juga ya ke anak. Itu tuh pelajaran juga sih buat saya gitu ya. Jadi kasih Mm-mm. challenge juga belum tentu si anak itu akan melakukan selamanya gitu. Si apa yang dia kerjain, misalkan dia men-challenge dirinya sendiri, ini kayak Ija nih kejadian ya, kayak dia men-challenge dirinya sendiri untuk setiap hari mau menyapu di lantai 2, menyapu kamar dan semuanya pokoknya di daerah itu. Nah terus kan dia challenge itu 40 hari, tapi Sudah setelah selesai 40 hari udah selesai dan dia dapat sesuatu yang dia mau gitu kan ya. Nah, udah selesai itu tuh si anak itu udah selesai. jadi udah, maksudnya dia tidak kayaknya, jadi dia tuh tidak menghususkan dia harus mengerjakan itu setiap hari gitu loh Teh. Jadi kalau misalnya Bang di atas udah disapu belum ya? Oh iya, baru gitu aja Teh. Sedangkan waktu sebelumnya itu dia tuh kayaknya wajib, oh belum diberesin langsung ini sendiri langsung. Tapi setelah si masa challenge itu terpenuhi, ternyata ya maksudnya kalau buat anak itu kan emang harus terus diingetin. Terus kan katanya Iya, kalau iya. misalnya kita udah 21 hari berulang-ulang atau 30 hari gitu kan, itu tuh akan jadi kebiasaan. Dan ternyata Mm. tuh ya tidak selalu seperti itu gitu. Maksudnya kejadian pada anak saya sendiri gitu loh. Terus udah selesai si challenge tuh terus berhenti kan. Dan kadang dia tuh, nah iya Teliza bener, jadi terus Ija berhenti bener, jadi harus diingetin jadinya, Bang itu kayaknya di atas belum disapu ya, oh iya baru gitu loh. Jadi emang jadi memang Jadi itu tuh emang tantangan buat kita gitu, itu tuh ya, ya benar. Nah, jadi kita benar-benar. gimana caranya membuat membuat itu menjadi sebuah kewajiban buat dia secara tidak langsung gitu ya. Jadi kayak kebiasaan gitu. Ya Iya, sama banget sih sama juga. Dia tugasnya itu mencuci piring. Tapi kadang-kadang ya ini harus diingetin lagi. iya emang Terus-terusan harus diingetin. diingetin semuanya. Bener tuh kan kata Teliza, Amar juga kayak gitu, tenang Teliza, nobody's Kata perfect. pokoknya kita sebagai orang tua terus-terusan harus ngingetin ya, Iya. tidak ada yang sempurna. Jadi baik anak maupun ibu tuh benar-benar harus berproses ya memperbaiki. Oke. Tapi itu pelajaran juga sih Teh. Jadi buat aku, oh iya, maksudnya nggak selalu setiap si anak menantang kayak gitu tuh bakalan emang dianya rutin gitu. Jadi emang kayaknya harus gimana ya? Anaknya harus dari hati gitu, emaknya juga harus dari hati gitu. Iya, soalnya ya Tahu? sama ya tuh lihat kata kata Teh Liza kadang-kadang malah nagih. Nanti kalau kakak nyapu dapat lagi enggak gitu ya. Nah, Oh, mungkin ini untungnya tadi enggak, untung. Nah itu kan iya. jadi Iya, nah kebanyakan di makanya ini ini. mungkin Mbak Rina ini nanyain itu kayak suap nggak ya? Mungkin karena dia merasanya kan secara tidak langsung kan kalau diiming-imingi itu akan mengajarkan suap pada anak gitu. Jadi mungkin rewardnya dengan benda itu sifatnya kejutan aja gitu, nggak Iya, harus benar. selalu ya. Jadi kejutan yang benar-benar Iya. spesial dan untuk anak itu tuh jadi wah ini banget gitu, surprise Mm. banget gitu. Iya, Heeh. mendingan kayak gitu. Jadi kalau misalnya, ayo kerjain ini nanti dapat ini. Nah, itu emang itu mah nyogok banget gitu ya. Sedangkan kalau misalkan Ya. dia udah ngerjain sesuatu dan ternyata si challenge itu juga bukan nyogok sih sebenarnya, karena dia udah mengerjakan sesuatu, cuman jadi lebih apa ya? Lebih ke anaknya tuh, oh iya karena mau dapet ini, oh iya itu juga mungkin apa cenderung itu disebut nyogok ya, tapi gimana ya membedakan antara challenge dan itu akan menjadi suatu sogokan. Tapi kan kalau Iya, sogokan mah lebih, sok kerjain ini kan, kita mah sebenarnya nggak nyuruh ya, tapi dia men-challenge dirinya sendiri gitu. Jadi jangan disebutin dari awal emang, jadi biar dianya tuh mendapat sesuatu tanpa dia pengen dulu gitu kan harusnya gitu.
Iya, jadi mungkin kita boleh memberikan reward berupa barang dengan tujuan yang menyenangkan anak itu, tapi syaratnya pertama nggak nggak sering ya, tapi sesekali aja gitu. Iya, Terus yang kedua sifatnya kejutan, jadi benar-benar kejutan spesial untuk si anak. Jadi kita jangan nyebutin apa gitu ya, apa gitu. Dan mungkin lebih sering kita mendingan kalau menurut aku sih lebih sering rewardnya berupa pujian aja, pujian dan iya. pelukan itu kayaknya anak itu senang banget ya dipuji. Apalagi anak-anak Tapi kan, ya seusia Salma gitu, iya, itu senang benar, banget. spesial ini. Oke, pertanyaan kedua nih Teh, datang dari Dina. Bagaimana yang dimaksud dengan mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau? Padahal kita itu pengen banget anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu tuh gimana Oh, caranya ya? Jadi oke, yang waktu itu kadang ya, yang kita pernah bahas ya kayaknya. jadi kadang-kadang kan eh ya maksudnya si anak pengen A, tapi kita sebenarnya ekspektasinya pengen ini gitu. Itu gimana sih cara mengubahnya gitu? Ya emang Gimana Teh? mindsetnya jangan jangan ekspektasi tinggi sih intinya kan. Maksudnya, maksudnya kan jadi kita tuh jangan setiap kalau misalnya si anak cuman megang pensil terus ngegambar terus gambarnya itu cuman garis-garis doang kan jangan sampai kita mikir ya loh kok bikinnya cuman ngegaris doang mas jangan sampai kayak gitu kan. Jadi Heeh. maksudnya gitu bukan sih arah pertanyaannya kayak aku pikir kayak gitu maksudnya berarti kan atau misalkan negatif negatif dalam hal apa misalnya ke anak terlalu negatif Kayak- gimana sih ceritanya? Kayaknya gini deh Teh, kayaknya ya. Jadi maksudnya itu mengubah sudut pandang di sini tuh ketika misalnya kita marah nih sama anak ya, karena dia menolak Oh, permintaan kita. hmm. Nah, kan itu yang muncul di kepala kita Bikin tuh kesal. emosi, pikiran Oh, negatif ya. Di kita tuh negatif banget. Padahal, hmm. nah itu tuh kan jadi si aura kita itu ke si anak kan. Jadi si anak males juga untuk mengerjakan itu gitu. Nah, mungkin gimana cara merubah mindset kita ya justru mungkin ya. Oh iya Gitu. iya iya. Waduh, pertanyaannya sulit karena saya pun masih belajar. Mungkin apa ya? Kita mungkin harus ini ya, namanya dengan maksudnya ketika kita menginginkan sesuatu dari anak itu ya kita juga mungkin lebih ke evaluasi diri kita, evaluasi untuk nada nada yang apa Ya. namanya nggak tinggi ketika meminta sesuatu ke anaknya karena ketika kita meminta sesuatu dengan baik-baik pasti si anak juga dengan ikhlas dengan sukarela untuk mengerjakan itu dengan baik-baik. Soalnya ada juga yang maksudnya ayo kamu kerjain PR-nya misalnya, tapi Males terus ya. aja kita ngomel, misalnya kita terus aja ngomel gitu. Nah mungkin itu kadang-kadang anak juga kan ada saatnya dia juga stres gitu dengan apa yang kita inginkan kali ya gitu. Mungkin itu Ya, ya. dan tipe anak tuh beda-beda teh. Jadi kadang ada anak yang kalau misalnya kayak kita, kalau anak saya tuh yang cewek itu kan kalau misalnya kita sambil kayak kayak marah juga malah balik kayak ngejek gitu. Jadi kayaknya tuh tergantung dari tipe si anak. Kalau misalkan si anaknya sensitif, mungkin kayaknya kalau kita udah nada nada marah gitu kan dia langsung ikutan kayak males gitu, kayak marah juga atau dikerjain sambil ngegerutu gitu ya. Tapi ada juga yang anak misalnya kita mintain tolong gitu, meskipun kita marah terus dia tuh nganggapnya biasa aja gitu kita tuh. Ya udah sambil dikerjain sambil gitu-gitulah. Itu ada yang kayak gitu teh anak aku itu Iya. dua-duanya ada kayak gitu. Jadi jadi maksudnya kayaknya memang apa ya, meskipun kita marah gitu, tapi kalau anak yang satu malah berpikirannya mungkin positif ya si ibunya, oh mungkin dia lagi main-main, lagi marah-marahan meren ya. Nah dia itu biasa aja ngerjainnya gitu, suka dikerjain, tapi sambil kayak ngejek ke kita, ih mami marah gitu ya. Cuman gitu doang teh ada. Atau ada yang tipenya sambil disuruh, sambil ngegerutu tapi sambil dikerjain itu ada juga. Jadi ya intinya mah balik lagi ya, kita juga harus lihat si karakter masing-masing si anaknya sendiri gitu. Terus emang sisi lain juga kan kitanya juga harus ya belajar untuk apa ya inhale exhale gitulah kalau mau minta Mm-mm. tolong gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau nyuruh belajar dan segala macam kan itu sebenarnya kalau belajar sebenarnya kan pada intinya kan anak itu senang belajar.
Cuman Ya, karena mungkin hasil dari dia ngelihat lingkungan, terus hasil dari terlalu banyak dipush sama orang tua, nah itu yang menyebabkan si anak kok jadi males gitu. Kayak benar. Atau mungkin kita juga bisa apa kayak bikin kesepakatan bersama ya, negosiasi gitu. nah itu Negosiasi, ya. ayo kan ya kan kita misalnya bareng-bareng nih kita apa bikin aturan gitu. Kalau Nah, misalnya ya. kamu nggak melakukan itu, apa itu kamu sendiri yang menentukan gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi ya. Oke Teh, sebelum ngebahas yang masuk kita ini ya yang ada di sini dulu nih. Ada dari Bunda Fitriana Fitri aja ya Bun ya. Assalamualaikum Teteh, izin bertanya gimana mensiasati anak agar bisa menyelesaikan kegiatan prakteknya. Kadang di tengah-tengah suka mogok. Gimana Teh? Ini mah biasa ya. Susah ya itu mah. Heeh. Sebenarnya anaknya usianya berapa dulu? Kadang kan si anak itu rentang waktunya itu kan dikalikan dengan umurnya sebenarnya. Kayak misalnya umur 5 tahun kan berarti kalau misalkan dia masih belajar buat fokus gitu kan sebenarnya udah lumayan banget dalam waktu 10 menit dia udah bisa ngerjain itu lumayan banget karena kan 1 menit dikali dengan usianya kalau nggak salah tuh gitu ya. Jadi kalau misalnya 5 tahun ya 5 menit dia bisa fokus. Tapi kalau misalnya dia bisa ngerjain itu dalam waktu 10 menit, itu tuh udah pencapaian yang luar biasa. Makanya ini tuh pentingnya ya emang harus dilatih gitu terus-terusan. Karena nggak bisa dalam satu sekejap dia cuma ngerjain. Seminggu misalnya cuma ngerjain sekali, tapi kita minta dia tuh fokus 30 menit gitu kan kayaknya Nggak bisa. nggak make sense juga ya. Maksudnya jadi supaya si Iya, anak tuh iya. bisa ngerjain ya bertahap aja, tiap hari dikerjain, tapi misalnya waktunya rentangnya emang harus ditingkatin 5 menit, 10 menit, 15 Mm-mm. menit sampai akhirnya dia tuh bisa dapat waktu misalnya seperti apa yang kita Mm-mm. inginkan gitu. 30 menit itu tuh udah luar biasa malah untuk anak usia maksudnya usia 5 tahunan gitu ya. Misal kalau misalnya kita Ya. ngambil umur 5 tahun. Tapi kalau misalkan udah agak gedean gitu 7 tahun, memang udah harus belajar. Cuman masalahnya adalah apakah dia emang udah dilatih dari waktu kecilnya selama rentang waktunya dia itu buat belajar ya itu gitu loh. Kan kalau misalkan Mm-mm. si anak ada yang tiba-tiba diajarin belajar membaca, sedangkan awalnya itu si anak sama sekali belum diajarin untuk fokus Membaca. membaca, terus tiba-tiba harus babi bu tanpa dia belajar A B C D kan nggak mungkin juga ya. Maksudnya jadi emang Nah, benar. harus dilatih terus menerus dari mulai kecil berapa menit rentang waktu yang nggak apa-apa kita ikutin dulu. Lama-lama Ah, kan dia tuh udah terbiasa gitu kayak ibarat si anak tadi kayak belajar baca gitu kan sama belajar fokus juga kan ya itu ya. emang Heeh. perlu Jadi waktu emang gitu. simulasi terus ya. Tapi kalau misalnya nih Hmm. ada juga yang pernah nanya juga nih, kalau misalnya mungkin kegiatan prakteknya itu berupa bibikinan misalnya atau Nah, berupa crafting, itu ya kadang-kadang memang kalau misalnya untuk seusia anak-anak itu kan ini ya konsentrasinya masih ya. belum full gitu kan. Jadi memang nggak apa-apa kita bantu aja, kita bantu. Karena prinsipnya itu apa ya ada bonding antara si anak dan ibunya terus udah gitu Ya. kita menyelesaikan nggak harus sempurna jadi terus ke si anak tuh prinsipnya yang penting kamu menyelesaikan tidak harus bagus tidak harus sempurna tapi Ya. selesai gitu jadi kita kayak kasih tahu terus si anaknya kalau misalnya itu memang harus harus diselesaikan walaupun memang tidak bagus kan ada juga yang kayak anak saya yang kedua tuh kayaknya harus rapi gitu ya sedangkan iya jadinya tapi kalau dengan tuntutan dia seperti itu malahan jadi beres gitu teh kadang-kadang Iya, nggak beres heeh, gitu jadi makanya kita juga ngasih tahu ke anak eh, nggak harus sempurna yang penting selesai gitu yang penting iya. selesai karena kamu Yang sudah penting mengawalinya belajar, heeh. Yang penting proses sih nah, sebenarnya bukan ya, buat hasil dan kan kita kadang jadi harus pengalamannya itu yang heeh. diinikan benar gitu ya terus oh ini ada lagi nih teh dari Teh Raika ya mana sih eh saya nggak bisa lihat itunya teh Oh ini, Teh pertanyaan usia 3 tahun 8 bulan. Kalau oh, ya. hafal surat-surat pendek sesuai instruksi aku kasih reward. Itu kesannya maksa nggak sih Teh? Tapi terbukti dia bisa hafal. Maksa Teh. Kalau kata tuh terserah. Bukan masalahnya
masalah itu udah langsung dikasih reward gitu loh. Maksudnya harusnya kalau misalkan itu si anak tuh ajak aja belajar. Yuk yuk kita ngapalin yuk, biar disayang Allah gitu aja. Rewardnya tuh maksudnya jangan sampai nanti dapet mainan A, mainan B, mainan C gitu. Atau enggak kalau aku sih ngajak ke anakku gini, ayo yuk kita baca Quran. Terus dianya misalnya nggak mau misalnya. Ih, siapa yang mau disayang Allah? Aku kayak gitu. Siapa yang mau disayang Allah? Yuk kita baca, yuk kita sholat. Atau ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu-gitu. Aku tuh suka, kan kalau apa-apa tuh katanya jangan, nanti dimarahin. Jangan sampai bawa-bawa marah-marah terus dimarahinnya Allah gitu loh. Jadi kesannya, kok Allah tuh tukang marah-marah sih gitu kan. Jangan kayak gitu Jadi kita gitu. Tapi selalu ngasih positifnya. iya, gitu juga. Jadi jangan sampai si anak, ayo ngaji, kalau enggak nanti Allah marah loh sama kamu. Nah, itu ada tuh yang kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu juga. Jangan sampai ngebilangin kalau Allah marah dan segala macam. Tapi siapa yang mau disayang Allah gitu kan? Jangan sampai kok ngajak-ngajak Allah terus Allah tuh dibilangnya marah-marah. Padahal tuh Allah tuh maha pengasih, maha penyayang gitu loh. Iya. Tapi Jadi kan, alhamdulillah ya mereka ini anaknya itu terbukti bisa dan hafal. iya Alhamdulillah itu keren, masih keren. mungkin dengan pujian aja itu udah cukup banget, Mbak. Dengan pujian aja, dengan pelukan, peluk mama papa gitu ya. Terus dengan apa ya? Ya dengan pujian-pujian itu udah cukup insya Allah ya. Gitu. Terus ada lagi nih dari Mbak Anita Sari ya. Bagaimana bentuk memberikan pujian kepada anak untuk mendukung potensi belajarnya? Gimana Teh? Gimana? Gimana? Bagaimana bagaimana bentuk memberikan pujian kepada anak untuk mendukung potensi belajarnya? Kalau saya sih, Oh, saya ya dengan ucapan Masya Allah Tabarakallah itu kayaknya udah cukup ya. Maksudnya eh ya kita apa mengawali dengan Masya Allah Tabarakallah, kemudian kita puji anak kita, misalnya Alhamdulillah kamu apa bisa mampu dan lain sebagainya, mungkin itu udah cukup ya. Kalau menurut Teteh gimana nih? iya teh, sama aja. Kayaknya aku apa ya pujinya, wah hebat gitu, emang hebat, masya Allah ini keren udah ngerjain walaupun misalnya baru 2 biji gitu, apa-apa. Yang penting maksudnya, tapi si anak dengan kita bilang kayak gitu tuh dia tuh malah tambah rajin gitu kan, mau gitu Nah, ngerjain. Terus kadang kalau dibiasain kan kalau kayak ngaji gitu kan, aku udah ngajakin tiap tiap sholat maghrib tuh kan anak-anak tuh ngaji. Kayak paling mm, terakhir tuh si anak terakhir tuh kan kadang nggak, dede mau main dulu, ya udah antepin. Taunya tuh kan, mm, yang lain udah pada ngaji, terus dia suka tiba-tiba orang udah gimana gitu ya. Kadang dia suka tiba-tiba, dede mau ngaji dulu. Orang udah, aduh, kalau sebenarnya kita tuh udah males gitu ya, maksudnya udah nggak on ke situ gitu. Tapi dia tuh suka tiba-tiba, dede mau ngaji, oh ya udah, ayo ngaji ngaji gitu. ya. Jadi emang Ya, nanti juga si sama. anak kalau dibiasain bakalan minta sendiri gitu. Nah, jadi dan ketika anak itu mau, ya udah kita support di situ. Jadi kita Iya, fasilitasi gitu. ya bener nih kata Teliza, kalau 3 tahun masuknya masih ke talkin ya. Iya bener. Jadi belum, jangan sampai kita target-target gitulah. Mm. Belum. Jadi masih mengajarkan, masih memahamkan secara lisan gitu ya, Mbak Raika ya. Bener ya Mbak Raika ya tadi ya? Iya. Eh, terus, iya betul. Jadi caranya mungkin diubah. Jadi pokoknya kalau ke anak-anak prasekolah itu hore aja deh atau Iya. pokoknya happy, pokoknya happy terus seneng, pokoknya jadi jangan jangan sampai ada apa ya, ada tekanan gitu. Pokoknya saya Iya. juga sama untuk anak prasekolah itu tuh kayak kesam gitu. Pokoknya yang penting dia happy dulu karena ketika apa ketika otak happy gitu ya, ketika hati happy, otak tuh mudah sekali ya untuk Iya. dimasuki gitu ya. Gitu. Oh, cerita dikit ya. Jadi Ija itu bisa Al-Quran itu umur 4 tahun kan. Umur 4 tahun tuh dia udah bisa baca Al-Quran. Jadi dia tuh umur 2 tahun tuh alif, ba, dan segala macam tuh udah bisa. Jadi umur 2 tahun tuh dia udah ikro 1 2 gitu loh teh. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya itu tuh nggak saya suruh dan nggak saya paksain juga loh sebenarnya. Tapi pada Mm-mm. saat jadi kita tuh harus hati-hati pada saat titik di mana nanti si anak itu akan merasa bosan gitu. Jadi jangan sampai ada Mm. titik itu. Jadi kayak Ija itu pas umur berapa tahun ya? 6 tahun tuh jadi nggak mau ngaji gitu. Jadi ada titik di mana Oh, si anak tuh kayaknya jadi takutnya kalau misalkan apalagi kita kayak misalnya ngetargetin si anak buat belajar terus dan segala macam gitu.
itu tuh takutnya si anak tuh ada satu titik yang dia tuh ya udah nggak mau ngapa-ngapain, terus nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Waktu IJ juga saya tuh nggak sama sekali nggak mentarget dan segala macam ya, tapi dia tuh mau terus-terusan, tapi mungkin karena terus-terusan apa gimana ya nggak tahu, entah. Jadi ada satu titik di mana si anak itu nggak mau lagi sama sekali ngapa-ngapain gitu. Jadi kayaknya males gitu, nggak mau gitu, ngaji juga nggak mau. Jadi kita itu emang harus apa ya, emang harus hatinya juga ya, hatinya tuh jangan, mungkin aku juga karena waktu dulu wah iya hebat anak aku umur segini udah bisa Quran gitu-gitu segala macam gitu ya, tapi taunya pas titik itu ada titik di situ, oh iya jadi anak kedua anak ketiga tuh nggak aku terus-terusan tapi ini enggak. Eh, Kalau misalkan si anaknya nggak mau ya udah biarin aja dulu, nanti toh anak juga minta sendiri gitu. Nah itu juga terjadi itu kayak gitu. Jadi itu mah pengalaman aja sih, jadi jangan sampai bikin si anak jadi nggak mau gitu lah. Ini kata Teh Liza, tapi kadang-kadang apa? eh, kita tuh sebenarnya nggak mau beken, anak Makan nggak mau nanap, beken. Beken, beken apa? makan Tapi makan waktu dia zaman makan makan. coba target dari sekolah, gimana cara buat menjembatani ini. Nah, itu kalau misalnya apa ya? Emang ya sih ya kalau misalnya kadang-kadang kayak baca tulis itu juga anak TK itu jadi diajarin. Gara-gara untuk Ya, masuk SD harus bisa baca tulis gitu. Terus kayak misalnya hafalan, misalnya kita mau ngaji masukkan ya. anak kita SD, ke SD itu harus ada hafalan. Itu kan sebenarnya target. Nah, sebetulnya itu pilihan lagi sih kalau kalau pandangan aku ya, itu pilihan lagi. Pilihan lagi untuk kita memilih sekolahnya. pilihan pilihan Dia karena udah mau nggak mau Eliza mah udah pilih sekolahnya bagus. apalagi apalagi sebetulnya kan kalau misalnya kita udah memilih sekolah itu berarti kan kita juga udah siap dengan kondisi ya Iya. pasti insya Allah kita juga akan menyiapkan anak untuk bisa gitu seperti itu ya gitu sih jadi lagi-lagi kalau untuk sekolah pasti ada target itu pasti gitu karena emang di sebuah institusi pasti harus ada sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan gitu mau nggak mau ya kan Teh ya. Tapi kalau kataku kan sebenarnya kalau misalnya Teh Liza udah bikin kayak si anak itu udah terbiasa gitu, maksudnya dia udah dibiasain misalkan kalau misalnya ngaji atau hafalan Quran tiap abis maghrib terus-terusan gitu. Ayo ayo deh, ayo. Tapi mungkin jangan sampai ini sekolah nih yang nyuruh kita gitu kan, jangan sampai gitu juga ya, jangan sampai keluar kata-kata itu juga. Jadi misalnya ayo Ya yuk benar yuk biar disayang Allah yuk kita nambahin hafalannya terus, kayaknya kayak gitu aja terus ya mungkin cara jembatannya, terus jangan sampai ya mak kan emak itu harus lebih ini. Duh, si emak kayaknya udah jago juga sebenarnya, tapi ya sama sih ya, maksudnya pasti ada lah titik di mana si anak juga jenuh memang pasti, tapi sekolah ya tetap aja mau anak jenuh atau enggak juga nggak mau tahu. Tapi sebenarnya kalau sekolah yang bagus itu juga dia pasti nggak terlalu misalnya, aduh anak saya ini belum ini nih. Mungkin sih kok sekolah itu akan, oh iya nggak apa-apa Bu, yang penting si anak setiap hari rutin. Sebenarnya kan kalau saya jadi kepala sekolah mungkin saya akan bilang yang rutin enggak, kalau misalkan rutin ya nggak apa-apa, mungkin bagian si anak itu maksudnya penerimaannya bagaimana gitu ya, terus mungkin kondisi lain sebagainya, psikologi anak dan segala macam gitu kan, kayaknya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya si targetnya sekolah wajib, mau anaknya marah-marah kayak mau anaknya kayak gimana kayak nggak mau tahu, pokoknya targetnya kudu nyampe gitu. Nah kalau kayak gitu ya anakku tahu, aku nggak tahu kalau kayak gitu. tapi kayaknya bener juga sih kata Teteh kalau misalnya sekolahnya itu support ya support akan apa ya tentang perkembangan anak pasti nggak akan menekan gimana gitu ya pasti dia juga akan memahami misalnya oh iya Bu yang penting itu kan untuk membaca Al-Quran itu dekat sama Allah gitu ya bukan karena targetnya bukan karena dia harus hafal karena belum tentu juga hafal tapi tidak memahami itu kan bahaya juga ya. Nah Nah, itu itu aja. agak-agak Nih, gampang-gampang susah nih, gitu. deh, kok nih, nah, penyusup nih ke sini. Menyusup. Oke, ini ada dari Bunda Ega. Bunda Ega, kalau anak usia 2 tahun ini emang udah sewajarnya belum ya diajarkan abjad berhitung pakai bahasa Inggris? Kalau menurut aku sih mengenalkan
anak sedini mungkin apapun itu tuh nggak apa-apa. Yang penting tidak dipaksa aja. Kan Ya, iya kayak berhitung kan misalnya kayak naik tangga misalnya kita menghitung satu 2 3 atau menghitung sesuatu gitu. Jadi kan itu mengajarkan anak tuh secara tidak langsung itu dia sedang ini ya mengenalkan anak itu nggak ya. apa-apa, mengenalkan itu tuh nggak apa-apa. Jadi wajar kok Beda 2 kan tahun. mengenalkan sama kita kayaknya tuh punya target gitu loh Teh ya. Ah, ya. Iya, Iya. beda banget. Kayak anakku juga sebenarnya kan Kok yang kita pertama tuh kasih bisa gitu. baca itu tuh bukan karena diajarin gitu. Maksudnya karena dia mungkin sering dibacain. Jadi sebenarnya intinya itu juga sebenarnya tergantung penerimaan anak juga kan. Jadi ya Iya balik benar. lagi. Jadi si anak itu kita nggak usah anak pokoknya target harus 2 tahun udah bisa ABCD tapi bari jeung anak teh tersiksa gitu. Jangan sampai kayak gitu kan. Terus misalkan Ya. kok si A makanya pokoknya jangan pernah memandang orang lain. Aku tuh nggak pernah pengen membandingkan anak aku sama anak orang lain, intinya kayak gitu. Jadi meskipun anak aku misalnya lebih cepet di membaca tapi motoriknya kurang bagus, itu aku nggak mau bandingin itu gitu. Jadi ya udah ngelihat perkembangan dia sendiri itu kayak gimana gitu aja sih aku mah. Jadi nggak pernah ngeliat oh si ini keren, ya udah cukup sampai situ aja. Oh si ini keren, tapi aku nggak pernah mau lebih tahu. Terus kan sekeren itu tuh kita nggak tahu kan sebenarnya si perjuangan ibunya itu kayak gimana gitu loh. Kadangnya kan cuman taunya oh Iya iya benar. dia keren, padahal misalkan di sisi lain tuh si ibunya tuh aduh aduh belajar gitu buat ngerjain si anak kayak gitu. Jadi Jungkir jangan balik ya Teh sampai ya. jangan sampai kita tuh membandingkan sedangkan kita nggak tahu prosesnya dia tuh seperti apa gitu. Yang penting mah kita tuh jangan sampai maksain gitu, apalagi umur 2 Ya, tahun. Ya udah kalau misalnya kita cuman lemparin aja ke dia, bukan lempar ya, maksudnya kasih aja nih. Ini ada ABC terus dia ngeloyor kemana aja. Ya udah, berarti belum suka gitu. salah. Iya Nanti benar. ada Iya. ada waktunya gitu tiap Mm-mm. anak Oh, yang tuh. terpenting itu kita sadar kalau anak-anak kita tuh unik. Jadi setiap anak itu unik, punya karakter yang berbeda-beda. Saya aja 3 itu anak-anak itu 3 Beda beda-beda, semua kan? tiga-tiganya. Jadi makanya luar biasa untuk menghadapi ketiga anak itu tuh juga beda-beda treatmentnya gitu. Jadi yang Iya, terpenting itu gimana kita membandingkan anak kita itu sekarang, misalnya masa lalu, beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu dengan yang sekarang. Kalau misalnya terjadi progres, ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya kita benar-benar harus terus semangat aja. Dan mengenalkan anak sedini mungkin itu kalau menurut saya tuh tidak apa-apa selagi kita tidak memaksa gitu. ya Ya. intinya tidak memaksa aja Tuh. ya, bener. Betul, Teh. Oke, terus ini Mbak Raika ya, Teh anak-anak kebanyakan suka pamer ya Teh, kalau dia bisa ngerjain suatu hal. Anak saya kalau udah bisa selalu bandingin dirinya dengan temannya. Dia bilang aku hebat, dia nggak hebat. Cara mengubah pemikiran seperti itu gimana Teh? Mbak Raika ini usia anaknya berapa tahun ya? Tadi kayaknya yang Kalau 3 tahun 8 bulan ya, bukan? Itu kali, misalnya, yang itu bukan? ya kalau 3 tahun 8 bulan itu emang anak-anak kayak gitu. Iya, senang pamer. Iya emang gitu. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih suka, aku bisa, kamu nggak bisa. Terus misalnya makan, aku menang ke satu, kamu enggak. Gitu. Karena mungkin di usia segitu tuh apa tahapan mungkin 3 tahun itu ya tahapan Masih dimana egois kita ya. masih mendengarkan mereka gitu. Nanti di usia 5 tahun plus mau ke 6 baru kita mengajak diskusi apa yang harus dibicarakan ke orang, apa yang enggak harus dibicarakan ke orang gitu ya Teh ya bener ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau misalnya ngebilangin dia itu emang ajarin aja sih nggak apa-apa dari kecil gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang kalau dia hebat ya nggak apa-apa. Kalau itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah mungkin kamu nggak hebat gitu ya. Jangan sampai Nah, keluar kayak gitu juga sih sebenarnya ya. Kayaknya harus dikasih jadi tahu juga. kita Maksudnya nggak usah kayak nggak komunikasikan terus aja kali ya Teh. Iya, Kita nggak usah. komunikasikan terus ke Uh-uh. anak-anak. Nggak usah bilang kalau Gitu. dia nggak hebat, dia itu hebat dalam hal lain. Kalau nggak kita bilang aja, oh iya mungkin dia nggak hebat dalam hal itu. Misalnya manjat tebing dia manjat tebing, manjat pohon dia nggak manjat pohon dia nggak hebat, tapi mungkin dia hebat dalam naik tangga, misalnya gitu, misal contoh. Jadi maksudnya supaya ya kita hebat, orang lain nggak hebat dalam hal itu gitu. Maksudnya kita ngasih tahu si anak
Kalau misalnya dia mungkin memang nggak hebat dalam hal itu, tapi dia hebatnya di yang lain loh gitu. Jadi supaya si anak, oh iya, jadi bukan cuma dia aja yang hebat, tapi orang lain juga, cuma dalam bidang lain gitu. Oh iya. Soalnya aku juga pernah kejadian gini. Nanya ya, anak-anak tuh nanya, Bunda aku nggak pinter ya, nggak sepinter si A gitu. Dia bilang gitu. Jadi ada satu titik dia tuh yang kayak ngerasa, aku ngelihatnya tuh dia sedih gitu kan. Maksudnya, oh dia sampai ngomong gitu. Terus aku kasih tahu, pintar dulu pas waktu zaman Bunda memang harus ranking satu gitu. Pintar itu pokoknya segala-gala nomor satu. Tapi sekarang itu pintar itu bisa kamu pintar masak, kamu pintar sepeda, jadi kamu pintar matematika, kamu pintar apa. Jadi pintar itu banyak gitu. Jadi kita juga bisa menjelaskan kalau hebat itu juga banyak gitu. Nah, kamu Iya. hebatnya di sini, kamu hebatnya di situ. Jadi kita bisa saling melengkapi ya gitu. Jadi aku juga Iya. itu tuh apa ya? Ternyata si anak juga punya perasaan itu ya, punya Iya, perasaan dan insecure gitu. Gitu. iya dari Jadi kecil itu teh, makanya kita kan harus nguatin si anak juga ya. iya benar. Jadi kita juga kadang-kadang ya kan si emaknya juga suka merasa insecure ya. Tapi kita satu sisi juga harus harus selalu support anak-anak gimana caranya mereka itu untuk bisa apa ya selalu berbesar hati gitu, berbesar hati akan apa yang menjadi kemampuan dia gitu. Nah itu fungsinya mama ya gitu. Ya Mbak Ega, apa ini? Ya Mbak, karena setiap anak pasti punya kelebihan masing-masing. Iya betul, betul. Gitu. Ada lagi nggak? Oh ya. Oke. Waduh, seru banget ya. Tapi masih banyak nih. Satu lagi ya, Teh ya. Oke. Eh, Oke, iya pintar-pintar kita untuk kasih pengertian ya Teh. Berarti iya betul. Kita harus pintar-pintar ngasih ke anak. Jadi obrolan-obrolan itu tuh ya pokoknya kita itu harus harus ngajak anak ngobrol itu dari kecil aja nggak apa-apa karena anak juga insya Allah ngerti kok gitu. Ini saya mempunyai anak tiga bun dan ada salah satu anak saya yang sulit sekali untuk meminta maaf apabila dia melakukan kesalahan. Wah, sama ya, anaknya tiga nih. Terutama kepada saudaranya. Terkadang tangan saja yang salaman, tapi untuk mengucap kata maaf itu sulit. Tapi dia langsung menangis kalau merasa bersalah. Bagaimana cara membiasakan anak untuk bilang maaf gitu? Gimana Laki-laki Teh? atau perempuan teh? Ini nggak disebutin sih Teh, dia nggak nyebutin laki-laki perempuannya. Kalau laki-laki, mungkin kan laki-laki emang dari kecil udah kelihatan ya, maksudnya cenderung egonya tuh lebih tinggi gitu. Jadi kayaknya kalau buat minta maaf tuh lebih sulit gitu dibanding perempuan. Terus tergantung si karakter si anaknya juga kali ya. Terus lingkungan juga mempengaruhi kan. Apakah dia melihat, maksudnya kayak orang tuanya aja nggak pernah minta maaf, masa gue disuruh minta maaf gitu. Jadi ya belajar aja. Jadi orang tua juga kan sama, misalkan kalau misalnya dia salah gitu ya dia minta maaf juga sama anaknya. Jangan sampai dia nyuruh minta maaf ke anaknya, tapi dianya sendiri bikin salah terus dia nggak minta maaf juga ke anaknya gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Terus kalau Iya misalkan benar. ya kan, kalau misalkan laki-laki atau perempuan kan, kalau laki-laki kan kecenderungannya itu lebih apa ya, gengsinya tinggi gitulah istilahnya. Jadi Iya. kan dia kalau misalnya kalau minta maaf gitu kan suka lebih gimana, padahal sebenarnya dia ngerasa salah. Sedangkan kan di situ tadi dia ngerasa salah itu nangis gitu kan. Berarti memang sebetulnya hatinya dia itu ngerasa gitu maksudnya. Gitu. Yang penting adalah memang harus gitu ajarkan si anak maaf, diminta maaf, minta tolong, terus kan bilang terima kasih juga. Jangan sampai apa ya, jadi kayak orang yang nggak tahu kayak tiga kata itu pokoknya. Ya, mungkin yang pertama itu ya benar ya kata Teteh, tapi kita juga mungkin karena ya kita nggak tahu nih ini laki-laki apa perempuan ya. Mungkin jangan dipaksa juga ya, jangan dipaksa. Jadi redain dulu emosinya gitu. Kalau misalnya anaknya udah reda emosinya, kita ajak ngobrol dulu. Kamu tadi apa? Jadi kita kayak mencari tahu dari dua sudut pandang dari si kakak dan si adik. Gimana kejadiannya menurut si kakak, gimana kejadiannya menurut si adik gitu kan. Nah, baru kalau misalnya keduanya udah tenang, ayo siapa yang mau minta maaf? Terus kita juga mungkin kasih kasih hadis-hadis gitu atau misalnya bukan ya mungkin kalau hadis terlalu ya maksudnya kasih kayak hikmah-hikmah kalau misalnya minta maaf duluan itu lebih baik loh gitu kita kasih kayak gitu Ya, ya. itu akan
sama Allah gitu. Terus pokoknya kita ajak bicara si anak, dan jangan sampai yang terutama itu jangan saling menyalahkan gitu. Dan kita juga sebagai ibu jangan menyalahkan salah satu. Kadang-kadang bingung juga ya Teh ya. Aduh, kita Ya. tuh kalau misalnya ini si A sama si B lagi berantem, bingung nih. Salma dan Sina ya, atau Salma sama Syam sedang berantem tuh suka bingung. Tapi ya itu, saya juga sama suka ngajak, nih nongol nih. Suka Oh, ngajak dan ngobrol suka ada dulu. juga kan kayak misalnya yang orang tua tuh belum juga, maksudnya si anak masih ini, terus si anaknya si yang dua-duanya dalam keadaan marah, tapi si anaknya si ibu suka langsung bilang minta maaf cepetan sama saudara. Ya iyalah kalau misalnya kayak gitu kan kagak mau juga. Nggak mau ya. Pokoknya kita tenangin dulu. Saya juga suka nyuruh si anak tenang-tenang dulu deh gitu. Oh ini Teh Liza nih, aku suka ngasih tahu Amar soal kaum yang Allah murkai, berilmu tapi nggak semangat beramal, dan kaum satunya lagi semangat beramal tapi ilmunya nggak punya. Jadi ya barengan kak. Jadi ya barengan kak. Seseorang bisa dibilang memperoleh hikmah setelah dia mengamalkan ilmunya. Jadi kalau mereka udah bisa mengamalkan apa yang mereka dapat ilmunya, itu yang ku support. Susah loh. Kita aja susah bener ya Teh Liza, hatur nuhun nih bener. Iya, kadang-kadang kita harus ngasih hikmah-hikmah ya ke anak-anak gitu ya. Ngasih hikmah. Dan itu kalau aku itu kadang-kadang pelajaran buat aku juga, evaluasi buat diri sendiri ya. Ternyata ya kita lagi ngasih tahu anak, padahal kita juga kadang-kadang susah untuk melakukan itu gitu. Ya, Iya, Masya Allah. Iya, jadi benar. ya Teliza ini menonjok juga ya, menonjok hati kita. Ya, semangat, pokoknya kita sebagai orang tua kita harus semangat ya untuk bisa apa ya, membersamai anak-anak dengan ini ya. Support yang luar Emang harus biasa nih. banyak berilmu sih, intinya harus banyak cari. Jadi kadang kita tuh suka meremehkan ilmu orang lain yang sedikit, padahal kita itu belum tentu bisa mengamalkan yang ilmu yang sedikit Iya, itu gitu, benar. Jadi emang itu tuh perjuangan juga buat kita. Terus kan kadang kita suka apa ya, kayak meremehkan, ah dia mah gitu sih, itu padahal maksudnya kita nggak tahu, maksudnya padahal kita tuh udah kesentil sama bahasa yang walaupun sederhana gitu, tapi menyentil sekali gitu kadang. iya benar. Ya makanya alhamdulillah ya kalau sekarang itu banyak sekali apa ya, kajian-kajian keilmuan itu ya secara online. Kita nggak harus datang gitu, udah gitu kita bisa di mana aja, kita bisa seminar online, kita bisa ada Zoom meeting gitu ya dengan ustadz-ustadz, dengan guru-guru yang luar biasa, dan sekarang tuh udah sangat dimudahkan. Jadi kita tinggal memilah-milih aja mana nih yang mau kita ikutin, mana yang cocok buat kita, dan mana kebutuhan kita. Jadi ya Ya. sebagai seorang ibu juga, jadi jangan salah kenapa misalnya oh kita udah sekolah tinggi-tinggi tapi cuma jadi ibu rumah tangga, jangan salah, karena mendidik anak itu perlu ibu yang pintar gitu. Jadi kita jangan sampai berkecil hati ketika kita udah punya apa, punya pendidikan yang tinggi gitu ya. Semangat semuanya. Gimana nih Teh? Ada satu lagi aja? Satu lagi ya, satu lagi. Lagi ya. Bagaimana caranya agar kita tidak teriak-teriak? Wes, siapa nih yang suka teriak-teriak? Aku Ketika melihat adik kakak bertengkar gitu. Dan bagaimana mengatasi agar tidak ada kecemburuan di antara keduanya. Gitu. ibu Terus tutup bagaimana mulutnya aja. juga, kenapa? Ibu tutup Ini mulutnya aja ketika mau komentar. iya benar-benar. Jadi mungkin ketika melihat adik kakak bertengkar dan sudah ingin teriak, jadi kita harus ngapain? Ngumpet dulu kali ya. Kalau saya sih biasanya emang kalau saya itu tuh kejadian banget. Adik kakak bertengkar, saya tuh ke kamar Teh. Oh, saya tuh nggak bisa marah juga ya, maksudnya. Suka marah, cuma maksudnya ya udah deh, mendingan menenangkan diri sendiri. Kalau Teteh gimana Teh? kalau saya suka ngitung teh. Satu, Oh, dua, tiga. Maksudnya berhitung atau tutup mulut. Kalau berhitung kan otomatis kita kayak nggak akan ngomongin, hai jangan gitu kan. Nggak akan teriak-teriak juga. Ya udah, hitung atau tutup mulutnya aja. tarik nafas gitu ya. Ya. Iya, saya biasanya gitu juga. ke Kalau nggak ke dihitung aja kamar. satu,
2, 3. Terus kalau misalnya si anak dengar mungkin mereka akan diam atau ya udah kalau misalnya mereka terusin, oh mungkin si mami lagi berhitung ya, antepin aja. 1, 2, 3. Aku suka kayak gitu. Ya benar ya, kita mesti tarik nafas berkali-kali sih memang ya, beristighfar gitu ya. Tapi memang kalau misalnya udah parah-parah banget ya, biasanya saya juga suka tetap apa Melerai. lerai Sebenarnya ya. Jadi asalkan nggak harus berbahaya aja sih, asal nggak berbahaya, ya. terus misalnya kayak pukul-pukul aja, asal nggak pukul pakai kentongan gitu kan, atau pegang-pegang benda tajam selama aman itu kan nggak masalah, maksudnya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Aku karena udah biasa Jadi ngeliatnya. biarkan jadi biarkan anak memecahkan masalahnya sendiri dulu ya Teh Ya, ya. itu salah satu cara supaya si anak kalau udah gede udah bisa memecahkan masalah kan. Sebenarnya itu salah satu cara. Jadi kita membiarkan. Jadi kitanya juga pertama mungkin harus relax ya, relax. Terus kita tarik nafas. Kalau Teh Deviana kan menghitung gitu ya, berhitung, berhitung. Kalau aku mungkin menghindari dulu karena ya daripada di sana kan, di sana juga ketika mereka bertengkar kan kita juga nggak boleh dulu ikut campur ya. Oh, silahkan Iya. aja dulu gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin itu ya. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Terus ini ada lagi nih Teh. Oh ini, harusnya dari sebelum nikah udah belajar parenting seperti ini, tapi ini udah punya anak baru belajar, tapi alhamdulillah nggak ada. Iya betul, tidak ada yang terlambat jadi ibu pembelajar. Iya benar-benar, nggak ada yang terlambat. Pokoknya Sama masih sih jadi belajar. sama. Pokoknya kita juga masih belajar nih. Apalagi mama homeschooling tuh biasanya ya bukan cuma anak yang belajar, tapi emaknya juga belajar karena emang akan apa ya, akan terus terjadi perkembangan yang kita tidak tahu. Jadi harus terus belajar. Ada lagi nih dari dari Teh Liza, tapi jadi jangan over apa nih, Overwhelmed. wellness. Makanya Makanya kalau kalau dikasih dikasih anak itu lebih baik praktek ya. benar, meskipun juga nggak punya teori daripada teori keren kiroah Hidup juga. berantakan. Bener teh, hidup itu ya gitu juga bener. Iya, sedikit ilmu tapi pengamalannya benar daripada banyak tapi nggak beres. Masya Allah emang. Tapi ya betul Orang tuh juga ya. kebanyakan teori emang. Jadi kadang kita tuh, oh ya teorinya ya gampang sih gini-gini teori. Tapi pas prakteknya gitu, maksudnya ngerjain ke anaknya, ya susah juga sama aku pun. Maksudnya kita tuh kayak so iya aja gitu teorinya gini, bla 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 bla. Maksudnya ngasih tahu orang kayak gini, kayak gitu. Tapi pas prakteknya banyak kok. Maksudnya aku pernah lihat contoh, maksudnya seseorang yang ilmunya tuh wow luar biasa gitu ya. Tapi pas ke anaknya, kok ternyata gitu ya, sama kayaknya kita juga maksudnya perlu itu tuh kayak kita bercermin, mungkin ini Allah tuh ngasih tahu orang ilmu banyak atau orang ilmu sedikit justru ya memang lebih ngeliat tuh prakteknya kayak gimana, lebih bagus kayak gimana gitu loh. Kadang kadang tuh mungkin kita malah over ilmu gitu kali ya, sedangkan si prakteknya tuh jadi bingung sendiri mau pakai ilmu yang mana. Iya. Dan kadang-kadang mungkin kita juga diuji dengan kelebihan kita. Misalnya Iya. kita lebihnya di situ, mungkin Allah memberikan ujian di situ gitu ya. Tapi ya tidak masalah, pokoknya selama kita mau belajar, terus-terus belajar nggak apa-apa. Iya. Pokoknya terus semangat aja ya. Gitu. Iya, Iya terus nih, semangat, alhamdulillah ya. tetap semangat. Alhamdulillah nih hari ini banyak banget yang berinteraksi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget Ade ya. tuh, Ini aku denger deh Syam lagi ngomong. Hai Ade. iya nih lagi ini berseteru sedikit. Iya nih, apa sih namanya, kita udah ke 21 episode, alhamdulillah ya. Dan terima kasih support buat teman-teman yang sampai saat ini kita jadi ada gitu ya, karena ada pertanyaan, karena ada masukan-masukan tentang judul-judulnya. Kalau misalnya ada saran atau kritikan buat kita, boleh banget gitu. Iya ya, gitu. Ya, ya, Sebenarnya ya. ini masih banyak pertanyaannya, tapi mungkin kita akan kumpulin lagi buat nanti ditanya jawab bareng kita ya, karena ini waktunya ternyata udah jam 10.54, nggak kerasa 1 jam ya, Oh, padahal rencananya cuma 30 menit. Oke ya, makasih ya Mbak Raika nih, Mbak Raika yang selalu setia
Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, kita mau ngasih door prize nih buat kita random aja kasih yang belum pernah dapat nih. Kayaknya Itu tuh Teliza ya. Maliza aja tuh, Maliza tuh. Kasih teh, kasih teh. Ya, Mak Liza nih. Mak Liza ini punya sabun, apa? Punya apa ya namanya? Punya Sabun produk bikin keren. manja. Iya, sabun, sampo pokoknya itu serba organik ya. Handmade, handmade. Iya handmade ya. Iya, iya, iya. Ya, Masya Allah ya. Makasih nih Teh Liza udah gabung dan dapat door prize dari kita. Nanti kita akan kirimkan ya. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semuanya. Sampai jumpa di episode yang ke-22. Dan kita akan umumkan apa nih, tentang apa, atau mau ngasih masukan juga boleh. Gitu ya. Ya. Saya undur diri, kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.